Xi Jinping ngamuk ke Taiwan, Cina kirim 24 jet tempur. Hubungan antara China dan Taiwan semakin menuju titik terburuk. Kali ini Beijing memutuskan untuk mengirimkan kumpulan jet tempurnya ke wilayah udara Taiwan sebagai bentuk kekesalan atas aksi wilayah itu mengikuti kesepakatan perdagangan Trans-Pasifik. Mengutip Straits Times, Kementerian Pertahanan Taiwan mengungkapkan China mengirimkan 2 grup armada tempur udara yang terdiri atas puluhan pesawat tempur. 24 pesawat tentara pembebasan rakyat terbang ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan, ujar kementerian itu dikutip pada hari Jumat 24 September. Penerbangan itu terjadi sehari setelah Taiwan mengumumkan permintaannya untuk bergabung dengan kesepakatan perdagangan yang bernama Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik Cina, yang mengklaim Taiwan adalah miliknya, menyebut bergabungnya Taipei ke CPTPP merupakan aksi yang tidak dapat diterima. Kami dengan tegas menentang negara manapun yang memiliki pertukaran resmi dengan Taiwan dan dengan tegas menentang aksi kawasan Taiwan ke perjanjian atau organisasi resmi apapun, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhou Lijian. China diketahui juga mengajukan aplikasi untuk bergabung dalam aliansi dagang itu. CPTPP sejauh ini sudah mencakup Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam. Bila digabung, seluruh negara ini menyumbang 13,5% total ekonomi dunia. Di sisi lain, Jepang yang merupakan rival regional China menyambut baik ikutnya Taiwan ke dalam perjanjian itu. Tokyo menyebut ini merupakan sinyal baik bagi kerjasama di kawasan Pasifik. Jepang menyambut baik permohonan Taiwan untuk bergabung dengan Kemitraan Trans-Pasifik, kata Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi. Ketegangan antara Taiwan dan China sendiri telah meningkat sejak Tsai Ing-wen terpilih sebagai presiden pada tahun 2016. Tsai sendiri menolak untuk menerima prinsip satu China yang membuat Beijing murka. Peneliti Partai Komunis Cina justru bisa hancur di tangan Xi Jinping sendiri. Presiden Cina Xi Jinping dinilai berhasil menetapkan Partai Komunis Cina menjadi pusat kekuatan Cina. Namun peneliti melihat dia justru sebagai sosok yang menjadi ancaman besar bagi partainya sendiri. Xi memang bergerak untuk mengkonsolidasikan kekuatan partai, tetapi dia juga berusaha keras untuk menjamin kekuatannya sendiri. Dia telah memangkas batas 2 masa jabatan kepresidenan Cina. Padahal aturan yang diperkenalkan pada 1982 ini untuk mencegah munculnya kediktatoran. Dia pun mengumpulkan lebih banyak gelar daripada pemimpin PKC manapun dalam beberapa dekade terakhir. Xi bahkan menciptakan ideologi eponimnya sendiri yang ditanamkan dalam konstitusi partai. Pada 2018 PKC menghapus semua batasan masa jabatan kepresidenan negara itu dan memungkinkan Xi untuk memerintah seumur hidup jika dia mau. PKC mengatakan langkah itu diperlukan untuk menyelaraskan 3 posisi paling kuat di Cina, Sekretaris Jenderal PKC dan Ketua Komisi Militer Pusat, juga gelar yang dipegang oleh Xi sehingga tidak tunduk pada batasan masa jabatan. Para ahli dalam politik elit Cina memperingatkan bahwa dalam mencoba merevitalisasi PKC, Xi menggabungkan dirinya dengan partai. Kondisi ini menciptakan ancaman lain dengan dirinya sendiri. Mantan profesor di Sekolah Pelatihan Utama untuk Pejabat PKC, Chai Xia, mengatakan dengan memusatkan kekuasaan, Xi telah membunuh partai sebagai sebuah organisasi. Sebanyak 95 juta anggotanya menurutnya adalah budak kehendak Xi. Mendiang ayah Xi Zongsun, adalah seorang veteran revolusioner dan memimpin yang berpikiran liberal. Setelah dianiaya dan dipenjara selama revolusi kebudayaan, Xi Zongsun dipilih sendiri oleh pemimpin tertinggi Deng Xiaoping untuk memerintah provinsi Guangdong dan mengawasi
menyoroti pembentukan Shenzhen sebagai zona ekonomi khusus. Banyak pengamat berharap Xi mengikuti jejak ayahnya. Mereka semua salah, ternyata Xi memiliki jenis reformasi yang sangat berbeda dalam pikirannya dengan menempatkan partai dan negara pada jalur yang sangat berbeda dari yang ditetapkan oleh Deng. Ketika Xi menjabat, Cina tampak lebih kuat daripada selama beberapa dekade. Negara itu telah bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia, menggelar Olimpiade Beijing 2008 dan menyusul Jepang sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia. Dari dalam, Xi tampaknya melihat sebuah partai dilanda oleh kepemimpinan yang lemah, pertikaian intens, korupsi yang merajalela, disiplin yang lemah, dan iman yang goyah. Xi berkuasa dalam menghadapi fragmentasi kekuasaan di dalam partai, kata Cai. Solusi Xi sederhana dan radikal. Dia memilih untuk kembali ke aturan satu orang. Dia menggunakan cara yang salah untuk menyelesaikan masalah aslinya dan memperburuk keadaan, kata sosok yang sekarang tinggal di luar negeri dan merupakan kritikus partai yang gigih. Segera setelah menjabat, Xi melancarkan kampanye anti korupsi yang tidak hanya menargetkan pejabat korup, tapi juga musuh politiknya. Dia mengawasi kejatuhan spektakuler tokoh-tokoh kuat seperti mantan anggota komite tetap Poluti Boruzou Iyong Kang, sedangkan Jenderal Tinggi Angkatan Darat yang meninggal karena kanker Su Chai-ho dikeluarkan dari partai. Dalam waktu kurang dari 9 tahun, 392 pejabat senior dan jutaan kader partai telah diselidiki. Mereka yang tersisa tahu kesetiaan total diperlukan untuk bertahan hidup. Untuk lebih memusatkan kekuasaan ke tangannya sendiri, Xi membentuk lebih dari selusin kelompok pemimpin pusat. Badan ini untuk mengawasi bidang kebijakan penting termasuk reformasi militer, keamanan cyber, keuangan, dan kebijakan luar negeri. Xi secara pribadi memimpin setidaknya 7 dari mereka dan banyak dari loyalitasnya memegang posisi penting. Kepemimpinan kolektif partai telah menjadi konsep dalam nama saja dan Xi telah menjadi personifikasi partai, kata Cai. Semakin lama Xi tetap berkuasa, semakin sulit baginya untuk mundur. Rekan senior di Lowy Institute, Richard McGregor, menulis dalam bukunya Xi Jinping, The Backlash, menjelaskan bahwa jika Xi menyingkir dari musuh yang dibuat oleh pemimpin Cina dalam kampanye anti korupsi, brutalnya dan perebutan kekuasaan berikutnya kemungkinan akan menunggu untuk menerkam. Dalam tampilan logika sirkuler yang luar biasa, pendukung Xi mempertahankan bahwa penunjukan pengganti karena itu akan menyebabkan ketidakstabilan, bukan sebaliknya, tulis McGregor.